Pernahkah kamu pergi ke toko buku untuk mencari buku-buku bestseller keluaran 20 tahun yang lalu? Biasanya, buku yang diterbitkan 20 tahun yang lalu akan sangat sulit dijumpai di toko buku. Bahkan, untuk mencari buku bekasnya saja akan sangat sulit ditemukan. Sulitnya menemukan buku tersebut berdampak kepada para pencinta buku yang akan sangat sulit pula mendapatkan karya-karya penulis legenda yang pernah mengisi rak-rak buku nasional. Sedangkan, jika dilihat dari sisi lain, buku-buku bestseller keluaran terbaru banyak dibajak dan dijual bebas secara online maupun offline, baik berbentuk buku dengan kertas koran maupun buku digital atau e-book. Hal ini tentu merugikan penulis dan penerbit, serta membuat mereka menjadi enggan untuk memproduksi dan menerbitkan buku secara berkelanjutan sebelum adanya pembeli yang jelas. Tetapi, maraknya pembajakan ini salah satunya disebabkan oleh harga buku yang lumayan mahal. Oleh karena itu, kami hadir mengembangkan aplikasi e-book dengan harga yang terjangkau, berkualitas, dan legal. Mari kita bahas lebih lengkap tentang aplikasi e-book ini. Menurut survei Lembaga Survei Statista, tingkat literasi Indonesia cenderung meningkat di setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,5%. Namun kenyataan lainnya menjelaskan, Indonesia menjadi negara dengan tingkat literasi kedua dari bawah. Dilansir dari data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih sebesar 0,001, yang berarti dari jumlah 1.000 orang di Indonesia hanya ada 1 orang yang gemar membaca. Sedangkan survei Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019 menyebutkan bahwa Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara. Masalah kesenjangan pada akses buku menjadi hal mendasar rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, survei IKP memaparkan bahwa setidaknya ada 28% penerbit Indonesia yang tidak menerbitkan buku baru, sementara ada 20% penerbit yang tetap menerbitkan buku baru sekalipun tetap di bawah kapasitas biasanya. IKP optimis tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan industri penerbitan, di mana sejauh ini telah ada 76,4% penerbit anggota IKP yang berjualan online. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang baru. Akses buku secara digital mampu meminimalisir jumlah biaya cetak. Namun, yang masih menjadi persoalan yaitu terkait pembajakan yang semakin tak terkendali bahkan dilakukan secara terang-terangan. Contoh kasus pembajakan ialah membeludaknya lagu bajakan, di mana aktivitas pembajakan kian waktu semakin tinggi dan tidak teratasi ini diselesaikan dengan menciptakan platform legal yang menyediakan berbagai pilihan lagu beserta kategori. Aplikasi serupa yaitu Spotify yang berhasil mengambil hati penggunanya, bahkan terinstal lebih dari 1 miliar. Spotify hadir dengan berbagai pilihan kategori lagu secara legal, di mana pengguna yang berlangganan memiliki keuntungan fitur tanpa batas. Oleh karena itu, kami hadir mengembangkan aplikasi e-book dengan harga yang terjangkau, berkualitas, dan legal bernama Bukuin. Bukuin hadir dengan ide aplikasi penyimpanan buku Indonesia secara digital atau e-book sehingga buku-buku yang sudah tidak diproduksi ataupun keluaran lama tetap dapat dibaca. Bukuin sendiri memiliki keunggulan yaitu mempermudah membaca buku Indonesia, terutama yang sudah tidak diproduksi, mengurangi ruang penyimpanan fisik berupa buku kertas, memudahkan pengarsipan buku Indonesia terutama yang bagus dan sudah lewat masa produksinya, mudah mengakses banyak buku dengan biaya yang lebih murah, mudah menerbitkan buku tanpa perlu modal yang besar, dan mudah menggapai pembaca yang terbatas dana. Agar dapat membaca buku tanpa ada batasan, kami menyarankan untuk membuat sistem berlangganan sehingga pengguna cukup membayar secara bulanan untuk akses ke semua koleksi buku yang ada di aplikasi.
sehingga pengguna dapat menghemat pengeluaran untuk membeli buku dan penyimpanan untuk menyimpan buku di rumah mereka.